Hai, what's up my friend? Kembali lagi di kanal YouTube Muda dan Berani. Jadi tanpa berlama-lama, kali ini saya akan mengulas kisah Gunjek preman Jogja yang baik hati. Kampung Badran merupakan sebuah kampung yang terletak di sisi barat kota Yogyakarta, yang mana pada zaman dulu kampung tersebut dikenal dengan kampung preman. Namun seiring berjalannya waktu, stigma tersebut secara perlahan mulai menghilang. Salah satu sosok preman yang terkenal dari kampung Badran adalah Gunjek. Ya, Gunjek dikenal sebagai seorang preman penguasa kampung Badran, sekaligus dianggap sebagai preman terbesar di Yogyakarta. Dikisahkan meski terkenal sebagai preman, namun Gunjek juga dikenal sebagai seorang pria yang baik hati, yang mana Gunjek kerap kali membantu masyarakat yang kurang mampu. Gunardi alias Gunjek lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1968. Beliau merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Sejak kecil Gunjek sudah akrab dengan kehidupan jalanan, yang menjadikannya tumbuh sebagai seorang anak yang cukup nakal. Meski demikian, namun di satu sisi sewaktu sekolah beliau tergolong anak yang lumayan pintar. Sementara itu, sosok fisik Gunjek digambarkan memiliki tubuh tinggi sekitar 175 cm, berkulit sawo matang dengan tampang yang cukup sangar. Namun meski tampak sangar, nyatanya beliau dikenal sebagai orang yang humoris. Kisah perjalanan Gunjek dimulai dari kampung Badran yang merupakan bekas kawasan kuburan Cina. Diceritakan di usia muda, Gunjek pernah menjadi penada patung-patung dari kuburan Cina tersebut, yang mana kemudian patung-patung curian tersebut dijual kepada orang asing dengan harga yang lumayan tinggi. Dikisahkan pula selepas lulus SMA, Gunjek pernah mendaftar tentara, namun gagal. Setelah itu beberapa waktu kemudian, dia bersama saudaranya terlibat sebuah kasus yang harus membuatnya melarikan diri, lalu ia pergi merantau keluar Jawa selama beberapa waktu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Gunjek kembali ke Jogja dengan menggunakan nama samaran. Kemudian dikisahkan Gunjek lantas direkrut oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi anggota Gerakan Pemuda Ka'bah. Dan sejak saat itulah kehidupan Gunjek sebagai preman dimulai. Dimulai dari menguasai kampung Badran di wilayah ini, Gunjek berhasil menjaga keamanan dan mampu menekan angka kriminal di daerah tersebut. Hingga akhirnya daerah kekuasaan Gunjek pun meluas hingga Yogyakarta di kisaran tahun 90 sampai 2000-an. Di bawah kekuasaannya, Gunjek berhasil merangkul seluruh golongan Jogja, mulai dari para preman, mantan napi, PSK dan lain sebagainya. Di satu sisi, meski terkenal sebagai preman, namun rupanya Gunjek juga memiliki jiwa sosial yang lumayan tinggi, seperti sering mengadakan pengajian, membangun masjid, serta membantu tetangga yang sedang kesusahan. Bahkan terkadang Gunjek juga menjadi jujukan oleh orang-orang yang sedang butuh uang untuk bayar sekolah ataupun untuk berobat. Walaupun selama ini Gunjek lebih dikenal sebagai preman penguasa Jogja, namun siapa sangka jika Gunjek adalah anggota Badan Intelijen Negara alias BIN yang direkrut pada masa Muhdi Purwoprajono. Dan kabar ini dibenarkan oleh cerita Wulan, anak Gunjek. Diceritakan suatu ketika Wulan bertanya mengenai pekerjaan sang ayah, karena beberapa kali Gunjek pergi keluar daerah hingga ke luar negeri. Lalu Gunjek pun lantas memberitahu Wulan sambil menunjukkan kartu anggota kepadanya jika dia adalah anggota BIN. Tentu saja hal ini cukup mengejutkan, sebab Gunjek yang selama ini dikenal sebagai preman ternyata bukan orang sembarangan. Namun sayang, kisah hidup Gunjek harus berakhir di tahun 2010 silam, dan beliau meninggal di usia 42 tahun karena penyakit kanker yang terus menggerogotinya. Ya, meski Gunjek telah tiada, namun kenangan tentangnya masih melekat erat di ingatan warga Jogja. Nah sahabat, itulah sedikit kisah dari Gunjek yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.